Halo pemirsa, salam jumpa bagi kita semua. Saat ini kita akan membahas tentang ketahanan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Seruan pemerintah supaya setiap orang tinggal di rumah menjadi hal yang penting untuk direspon oleh seluruh keluarga di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang anak, salah satu bagian penting dari keluarga yang harus mendapatkan perhatian di tengah pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai perbincangan kita akan mendengarkan Bung Richard Riruma akan membawakan lagu tentang rumah kita. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Oh, haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Oh, rumah kita ada di sini. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Saat ini bersama kita telah hadir Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Apa kabar, Bang? Baik, Bung Beni. Gimana kabar? Baik juga. Bang, kita akan bicara tentang ketahanan keluarga. Oke. Tapi di segmen pertama ini, saya ingin menggali tentang bagaimana sebetulnya keluarga harus mensikapi kondisi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana banyak orang tua bekerja dari rumah, anak bekerja sekolah dari rumah, gitu ya, dan segala macam. Dan bagaimana menurut Abang keluarga harus mensikapi kondisi saat ini? Ya, pertama-tama ya saya kira kita patut bersyukur karena Allah menggunakan keluarga sebagai sarana dalam sejarah keselamatan bagi dunia ini. Di tengah-tengah keluarga lah para anggota keluarga, ayah, ibu maupun anak saling menguduskan satu sama lain, saling peduli satu sama lain sebagai wujud dari ketundukannya kepada Allah. Jadi
melalui keluarga, ketaatan kepada Allah itu diwujudkan dalam ketaatan satu sama lain anggota keluarga. Ketaatan suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, ada saling ketundukan. Dan saling ketundukan itu dalam kerangka ketaatan kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Nah, sayangnya dalam perjalanan hidup kita, kesucian keluarga ini banyak ternodai, entah karena kealpaan kita memelihara keutuhan keluarga, entah karena kesibukan keseharian kita, pekerjaan sehari-hari begitu sibuk, anak-anak juga sibuk dengan dunianya, sehingga upaya untuk saling menguduskan dan upaya untuk saling mendekatkan satu sama lain itu ternodai oleh kesibukan-kesibukan tadi. Nah, sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, kita semua sekarang entah bagaimanapun caranya dipaksa untuk tinggal di rumah. Keterpaksaan ini bisa kita lihat juga sebagai momen atau kesempatan untuk mengutuhkan kembali keluarga itu, untuk menyatukan kembali keluarga yang mungkin sebelumnya jalan masing-masing, atau kalaupun masih bersama, tetapi kebersamaan itu sering sekali seperti saya katakan tadi ternodai oleh kesibukan masing-masing, atau juga mungkin masih bersama keluarga tapi masing-masing sibuk nonton TV atau masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Nah, sekarang kita, bagian terbesar dari hidup kita ada di tengah-tengah keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak, bersama orang tua, bersama kakak dan adik semua. Nah, saya lihat mungkin ini justru momen yang sangat bagus, seperti saya katakan tadi, bagi masing-masing anggota keluarga ini saling menguduskan satu sama lain, saling mendekatkan diri satu sama lain sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah itu. Jadi ini momen berharga. Sekalipun awalnya sebuah keterpaksaan, tapi kita harus menjadikan ini sebuah momen yang sangat baik. Karena kita, bagian terbesar hidup kita sekarang ada dengan keluarga. Olehnya bagaimana menjadikan rumah menjadi istana kita dan keluarga menjadi sorga bagi kita di bumi ini. Gitu. Baik. Berarti bagaimana keluarga Kristen itu membangun relasi ya Bang ya, antar anggota keluarga satu sama yang lain, sehingga dengan demikian relasi yang baik itu juga menjadi bagian dari relasi keluarga dengan Allah, seperti itu Pak. Nah, itu perlu dicatat ya, karena sering sekali misalnya dalam kitab Efesus ya, Efesus 5 dan Efesus 6 itu, mulai dari Efesus 5 ayat 22, kan sering sekali dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu gitu. Sementara kepada suami dikatakan kasihilah istrimu. Lalu di Efesus 6 dikatakan, hai anak-anak hormatilah orang tuamu. Lalu kepada orang tua dikatakan, hai orang tua, jangan engkau membuat amarah muncul dalam diri anak-anakmu. Ini sering sekali dilihat seolah-olah suami menjadi superior terhadap istri. Istri menjadi underbow-nya suami. Demikian juga anak-anak. Anak-anak menjadi harus hormat kepada orang tua, tanpa melihat bahwa kepada suami pun ada perintah imperatif untuk mengasihi istri, dan kepada orang tua pun ada perintah imperatif untuk jangan membuat amarah muncul dalam diri anakmu gitu. Dan semua hubungan itu, baik suami terhadap istri mengasihi maupun istri tunduk kepada suami, atau orang tua kepada anak, ataupun anak menghormati orang tua, semuanya disebutkan dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Jadi rasa hormat terhadap suami itu adalah sebagai perwujudan dari ketaatan kepada Allah. Pengasihan terhadap istri itu adalah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Hubungan orang tua kepada anak itu juga dalam rangka ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior dalam hubungan-hubungan itu. Hubungan-hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, dan adik tidak ada di situ struktural. Di situ adanya semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang sering dilupakan dalam hubungan-hubungan keluarga itu. Wah, menarik sekali Bang ya. Jadi memang kita harus belajar lagi nih membangun relasi antar suami dengan istri, orang tua dengan anak gitu ya. Bagaimana di tengah situasi seperti ini
hubungan itu bisa semakin menjadi baik ya. Baik Bang, kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya, khususnya kita akan bicara tentang anak. Bang Komar, kita tahu bahwa anak adalah kelompok yang sangat rentan dalam kondisi kebencanaan. Gitu. Bagaimana menurut Bang Komar harusnya keluarga memenuhi hak-hak anak di tengah situasi seperti ini, Bang? Ya, memang sejarah sudah membuktikan ya, seperti Bung Beni katakan tadi, dalam berbagai peristiwa bencana itu yang paling banyak korban itu perempuan dan anak-anak, itu selalu itu. Dan saya juga menyaksikan dalam banyak hal keluarga-keluarga itu sering sekali kepentingan anak itu dinomorduakan, kalau tidak di nomor 3 akan nomor 4 kan gitu, tidak pernah di nomor 1 kan. Di beberapa daerah di desa-desa kita lihat, tapi juga di kota saya kira anggaran untuk susu untuk anak itu bisa dikorbankan, tapi anggaran untuk rokok bagi orang tuanya nggak bisa dikurangi. Itu kan berarti juga hak-hak anak sebetulnya jadi terabaikan gitu. Peristiwa yang sama pernah kita lihat dalam kitab Injil juga ada kecenderungan seperti itu, dan dalam kitab Markus misalnya, bagaimana ketika orang-orang tua membawa anak-anak ke hadapan Yesus, tiba-tiba saja murid-murid Yesus ini bersegera mengusir anak-anak ini. Jadi para murid ini ingin menyenangkan hati bosnya, dalam hal ini Yesus. Ingin menyenangkan Yesus yang nggak mau diganggu dengan mengorbankan anak-anak gitu. Dan ini juga kecenderungan kita sekarang, mengorbankan anak-anak juga sering sekali tanpa kita sadari dengan perilaku kita. Kita bisa lihat itu dalam anggaran keluarga terhadap anak seberapa besar misalnya. Nah, ini sangat jauh dari apa yang dipesankan oleh Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak itu selalu bilang the best interest of the children. Kepentingan terbaik anak yang harus diutamakan gitu. Jadi di tengah bencana ini pun, di tengah pandemi COVID-19 ini pun, mestinya kepentingan terbaik anak itu apa? Dan Undang-Undang Nomor 23 misalnya tahun 2002 itu jelas sekali pemenuhan dan perlindungan anak itu sangat ditekankan. Dari mulai tumbuh kembang, berpartisipasi dan semua diuraikan di situ. Tapi kita sebagai gereja sering sekali abai terhadap ini. Sebagai orang tua, saya khawatir kita sebagai orang tua juga nggak pernah membaca Konvensi Hak Anak, tidak pernah membaca Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya. Padahal anak diberikan oleh Tuhan kepada kita juga dengan penuh tanggung jawab, bahwa anak itu bukan milik kita, dia bukan milik saya. Anak itu adalah sebuah pribadi yang mandiri di hadapan Allah. Anak berhubungan langsung dengan Allah tanpa saya juga bisa. Jadi dia memperlakukan anak haruslah memperlakukan sebuah pribadi yang utuh sebagai gambar Allah gitu. Nah, ini terabaikan karena kita nggak memahami dunia anak gitu. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita berlaku seperti murid-murid Yesus yang bersegera saja menghalau anak-anak demi merasa memuaskan Sang Yesus gitu. Padahal Yesus katakan, dia marah loh sebetulnya, marah terhadap murid-murid, kenapa kalian usir anak-anak itu? Sebetulnya itu juga teguran Yesus kepada kita sekarang. Tidak mengatakan kepada kamu tanpa memperhatikan anak-anak ini, kamu nggak ada memahami kerajaan surga. Sebab seperti anak-anak inilah yang akan bisa masuk kerajaan surga. Itu Yesus sendiri katakan. Sebenarnya menarik dari perbincangan kita di awal tadi ya, tentang relasi antara orang tua dengan anak. Bagaimana menurut Pak Komar relasi itu bisa membuat orang tua paham tentang kondisi anak, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadi kepentingan terbaik anak itu bisa diketahui oleh orang tua, Pak. Ya, kepentingan terbaik anak ini yang harus kita. Itu kan Yesus sebetulnya dalam Matius 18 ayat 5 dan 6 itu kalau kita interpretasikan itu sebetulnya ajakan kepada kita untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Bukan mendidik anak, membiayai dan membesarkan anak supaya nanti kalau saya tua ada orang yang melindungi saya. Bukan itu. Jadi anak bukanlah investasi gitu, bukan investasi buat masa depan kita. Ini yang sering kita lalai kan. Anak itu selalu seolah
investasi untuk masa depan saya gitu. Bukan itu. Anak dengan demikian kalau perhatikan Matius 18 itu dia harus diperlakukan seperti Bung Beni katakan tadi, mengutip apa yang saya katakan di bagian awal, bahwa hubungan orang tua dan anak harus dilihat dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Nah, pola relasi itu yang harus diperbaiki sekarang. Nah, saya lihat di pandemi COVID-19 ini ketika kita semua berkumpul di rumah, ini bisa jadi momen bersama untuk mengutuhkan kembali hubungan itu, mengoreksi hubungan-hubungan itu sekaligus meningkatkan. Tetapi bisa juga stay at home, tinggal di rumah ini menjadi bencana juga buat anak. Karena pertama orang tua maupun anak terjebak pada gadget semuanya. Dan itu juga bencana. Bencana berikut adalah masing-masing menjadi bosan bertemu satu sama lain, itu terus lo lagi gitu. Apalagi sekarang orang tua maupun anak hidupnya tinggal dari sumur ke kasur, dari kasur ke dapur, balik lagi ke sumur, tiga dunia itu saja kan. Baik, itu juga bukan tidak mungkin meninggalkan persoalan tersendiri gitu. Nah, ini harus diperiksa juga dalam hubungan-hubungan itu. Hubungan itu ya Bang ya. Baik, pemirsa, menarik sekali dalam diskusi kita di segmen 2 ini, di mana bagaimana peran keluarga dalam pemenuhan hak anak. Tadi Pak Gormar sampaikan bahwa hubungan itu menjadi penting. Jadi bagaimana orang tua memahami kepentingan terbaik anak, sehingga orang tua bisa memahami apa yang perlu diberikan agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di masa COVID-19 ini. Bang Gormar, di pandemi COVID-19 ini apa saran dari Pak Gormar untuk keluarga-keluarga di Indonesia agar tumbuh kembang anak tetap terperhatikan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, saya kira anak-anak bersama keluarga perlu untuk tidak dibawa ke kerumunan-kerumunan, entah itu kerumunan keluarga atau kerumunan di supermarket, atau lebih baik tetap bersama di rumah. Tentu kebutuhan gizi dan peningkatan imunitas anak itu perlu diperhatikan oleh keluarga. Namun yang jauh lebih penting juga adalah seperti saya katakan tadi sejak dalam percakapan kita sejak awal, membangun komunikasi dalam kerangka membangun hubungan orang tua dan anak. Dan dalam hal ini saya mau mengajak semua keluarga-keluarga di Indonesia untuk meningkatkan paling sedikit 3B di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dalam rangka memenuhi hak-hak anak, tetapi sekaligus juga menolong mereka dalam pertumbuhan tumbuh kembang itu tadi. B yang pertama adalah bagaimana kita bisa bermain bersama anak-anak gitu. Manusia itu pada dasarnya adalah homo ludens, yaitu makhluk bermain. Jadi orang tua nggak usah jaga image seolah-olah bermain itu hanya monopoli anak. Ya, memang betul anak harus tumbuh dalam permainan, tapi kita orang tua juga perlu bermain bersama anak-anak. Tidak usah harus bermain yang mahal-mahal, harus play games yang harus mahal-mahal dan games di gadget atau komputer, bukan itu maksud saya. Tapi bermain yang melibatkan seluruh kognitif, afeksi, dan psikomotorik dari setiap anggota rumah tangga, orang tua dan anak. Bisa bermain congklak, bisa bermain ludo, bermain halma, dan permainan-permainan tradisional lainnya di pekarangan atau bahkan membangun relasi. Bisa di ruang tamu keluarga, singkirkan meja, bisa main gobak sodor gobak sodor, atau engrang mungkin mesti di luar rumah ya. Engrang harus di luar rumah. Main tak umpet juga bisa. Itu permainan-permainan yang nggak butuh biaya. Seperti saya kata main congklak itu juga menarik, itu bisa main domino, main kartu, main catur dan sebagainya. Artinya biarlah setiap keluarga menikmati kebersamaan itu sehingga tidak ada kebosanan di tengah-tengah keluarga. Itu bermain bersama. Sekali lagi bermain. Dan B yang kedua adalah kita bagaimana berbincang bersama dengan anak.
suami, istri, dan anak berbincang bersama. Apakah Anda tahu apa yang diinginkan oleh anak Anda dalam kehidupannya? Cita-citanya apa? Pergaulannya siapa? Bagaimana? Dia senang dengan siapa? Apakah sudah jatuh cinta, sudah pacaran atau belum? Ini baik orang tua juga mendiskusikannya dengan anak-anak. Kesempatan yang sangat baik. Berbincang tanpa harus saya orang tua bahwa saya yang harus diikutin dan sebagainya. Tapi juga berbincang itu artinya juga kita bersedia mendengar juga. Mendengar anak-anak kita. Jangan hanya anak disuruh mendengar kita dari orang tua. Itu B yang kedua. Dan B yang ketiga tentu adalah beribadah bersama. Nah, beribadah bersama ini juga tidak harus mengcopy paste bentuk-bentuk ibadah di gereja. Beribadah itu bisa dilakukan dengan ragam bentuk yang dinikmati bersama-sama. Dinikmati oleh orang tua, tapi juga dinikmati oleh anak-anak. Waktu saya masih kecil, saya nggak bisa menikmati tata ibadah yang panjang-panjang, yang penuh dengan formula-formula, yang bahasanya pun sulit saya pahami waktu saya anak-anak. Nggak nikmat itu buat saya. Tapi saatnya gini, saya kira orang tua juga memikirkan bersama, bisa konsultasi dengan pendetanya, bisa konsultasi dengan majelis jemaat bagaimana mengembangkan ibadah yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Efesus 4 mengatakan setiap orang itu bertumbuh sesuai dengan pertumbuhannya menuju kesempurnaan dalam Kristus. Jadi tidak bisa anak-anak diperlakukan sebagai orang dewasa. Ibadah anak-anak seperti ibadah mininya orang dewasa. Enggak, harus ibadah anak-anak yang dipikirkan bisa dinikmati oleh anak-anak itu gitu. Baik, Bang. Itu menurut saya, Ben. 3B itu kalau bisa kita lakukan sehari-hari, hari ini akan pendek sekali kelihatannya. Baik, menarik sekali pemirsa closing statement dari Pak Gomar Gultom tentang 3B. Bermain, berbincang, dan beribadah bersama. Pemirsa, ketahanan keluarga menjadi hal yang penting untuk setiap orang bisa melewati pandemi COVID-19 ini, khususnya anak-anak. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Gomar Gultom, bermain, berbincang, dan beribadah, itu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan dalam pemenuhan hak anak di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, kita akan mendengarkan pujian lagu dari Richard Riruma, Sahabat Bagi Semua. Bagai mentari bersinar di indahnya pagi adalah hidupmu, siap memancarkan sinar. Lihatlah hidupmu penuh dengan kesempatan. Walau beban hidupmu menghalang, jangan lari dari bebanmu. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Bagai mentari bersinar di indahnya pagi adalah hidupmu, siap memancarkan sinar. Lihatlah hidupmu penuh dengan kesempatan. Cari dan temukan